Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Di kesempatan marosim pagi hari ini, Ustaz akan mengumumkan berkaitan dengan uang infak yang setiap hari Jumat oleh kalian dikumpulkan atau diinfakkan ke Ustaz, yang itu merupakan amanah dari ayah dan bunda kalian. Pertama, Ustaz akan mengumumkan tentang jumlah terbarunya, total keseluruhan berapa. Lalu yang keduanya, uang itu diperuntukkan atau digunakan untuk apa saja. Harapannya setelah ini kita makin bersemangat lagi berinfak, karena memang penggunaannya itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Baik, Ustaz bacakan. Pada tanggal 7 bulan Januari tahun 2025, total jumlah infak saat itu tinggal tersisa 11.000. Gitu. Ini belum dibuka yang terbaru kotaknya. Lalu pada tanggal 15 bulan Januari kemarin, itu kotak infak yang telah kalian kumpulkan dari bulan Desember dan Januari sampai tanggal 15, itu dibuka, dihitung, diperolehlah jumlah hasil keseluruhan infak yang telah kita kumpulkan, itu sebesar 1.068.000 rupiah. Alhamdulillah, itu terhitung dari bulan Desember sampai Januari, tanggal 15 Januari kemarin. Itu teman-teman. Sejumlah berapa tadi? Oh, Ustaz ada yang salah membacakan nih. Jumlah perolehannya 1.057.000. Ditambah saldo terakhir berapa jumlah terakhir? 11.000, maka jadi 1.068.000 rupiah. Kalau ada santri yang sakit, biasanya Ustaz atau juga dengan teman-teman nengok atau tidak? Nah, biasanya bawa oleh-oleh untuk nengoknya itu menggunakan uang dari kas atau infak yang telah kalian kumpulkan. Pertama, untuk nengok santri yang sakit. Yang keduanya, ketika ada kreativitas di kelas atau penunjang pembelajaran yang lain, maka guru biasanya mengajukan kepada kami uang untuk keperluan tersebut dari uang infak yang telah kalian kumpulkan juga. Terus yang ketiganya, ketika ada pembayaran dari kegiatan yang kurang, contoh dulu ada berenang, terkadang ada juga memanah, atau kekurangan pembelajaran atau pembiayaan yang lain, itu dipakainya atau diambilnya juga dari uang kas atau uang infak yang telah kita kumpulkan. Itu yang keberapa tadi? 3. Lalu yang keempat, ini untuk para wali santri. Wali santri yang apa, Ustaz? Meninggal. Ya, biasanya kami perwakilan guru yang takziah itu membawa buah tangan pun diambil dari perolehan infak kita. Kalau ada
santri yang, mohon maaf, ada wali santri yang sakit. Kami para guru atau perwakilan menengok pun diambilnya dari perolehan infak yang telah kita kumpulkan. Atau juga ada wali santri yang ibunya melahirkan, ya. Maka kami dalam menengok pun menggunakan uang infak putar yang telah kalian kumpulkan untuk membawa buah tangan bagi wali santri tersebut. Terus untuk apa lagi Ustaz? Untuk oleh-oleh atau buah tangan juga bagi siapa? Bagi para guru yang sedang diuji sakit pun untuk nengok sambil membawa buah tangan itu dipakainya dari kas. Itu artinya ada atau tidak teman-teman penggunaan uang infak yang kita kumpulkan untuk hal-hal yang tidak baik? Tidak ada. Insya Allah semuanya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Secara umum penggunaan uang infak yang kita kumpulkan untuk apa saja Ustaz? Untuk kita keluarga besar Utab Cimahi. Setiap hari kalian konsumsi apa coba? Air, betul, air galon yang setiap hari kalian isi ulang. Itu diambilnya juga dari infak Utab yang telah dikumpulkan. Dalam satu pekan itu biasanya kita keluarga Utab menghabiskan berapa galon? Biasanya 6 sampai 8 galon. 6 sampai 8 galon. Hari ini satu galonnya berapa harganya? 8.000. 8 kali 8 jadi berapa? 60. Dalam satu pekan kita habis untuk minum saja 64.000 rupiah. Tapi itu jumlah yang sedikit. Begitu teman-teman, maka mari kita terus semangat berinfak. Nah, hari ini tinggal sisa berapa Ustaz uang infak kita? Nah, Ustaz katakan nih teman-teman. Hari ini tertanggal 20 Januari 2025, uang infak kita tinggal atau berjumlah 888.000 rupiah. Dikurangi keperluan-keperluan tadi. Kira-kira makin bersemangat untuk infak teman-teman? Alhamdulillah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Selamat datang kembali para murid santri-santri Utab Cimahi muslimin dan muslimat di sekolah kita Utab Cimahi dalam keadaan sehat walafiat alhamdulillah. Kendati cuaca sedang dingin mendung namun tidak membekukan semangat kalian untuk berada di jalan jihad thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu dan amal kita semuanya. Allahumma amin. Keberadaan kita di Utab di jenjang dasar ini lebih kurang 7 tahun. Kegiatannya adalah belajar dari pagi sampai siang nanti. Tujuan utamanya adalah seperti apa yang dipesankan Imam Ahmad. Setiap kita melakukan itu, yakni raf'al jahli an nafsi, menghilangkan kedunguan, mengangkat kebodohan, sekaligus mengikis perilaku-perilaku kejahilian. Itu tujuan utama kita belajar di jenjang dasar ini. Mengangkat kebodohan. Lawan bodoh apa? Cerdas, pintar, jenius. Emang untuk itu tujuannya, agar kita tidak bodoh, agar kita terhindar dari perilaku jahiliyah, supaya kita mengenal Allah dengan benar, mengibadahinya dengan benar, mengenal Rasulnya dengan benar, meniru setiap sunnah beliau juga dengan benar.
Itu tujuan utama kita belajar supaya pintar, cerdas. Dan yang menarik, ada sebuah kisah. Pertama, ini dikisahkan oleh Imam Al-Asmu'i. Suatu hari beliau berjumpa seorang anak, lalu terjadilah dialog. Anak ini tidak disebut berapa umurnya, intinya belum balik. Dia lebih kurang umur kalian. Imam Al-Asmu'i bertanya, "Fulan, wahai anak, mau nggak aku kasih kamu uang 100.000 dinar?" Sampai lupa apa dinar apa dirham. "Tetapi kamu tetap dalam keadaan bodoh, mau nggak?" Kalau itu ditanyakan ke santriku terjemahi, kita coba tes. Akhwat dulu nih. Para akhwat ceritanya, andai-andaian Ustaz kasih uang ke setiap kalian, masing-masing dapat 100 juta deh. Oh, gede banget tuh deh. Tetapi sampai kalian meninggal, tumbuh besar, sampai dewasa, sampai tua, sampai meninggal, kalian tetap dalam keadaan bodoh, mau nggak? Kalau boleh tahu, siapa di antara kalian yang akan menjawab mengapa? Alasannya apa? Kenapa kalian tidak memilih uang 100 juta, namun syaratnya kalian tetap bodoh? Artinya kalian ingin cerdas gitu ya? Meskipun tidak dapat uang 100, apa alasannya? Kita pikir uangnya nggak akan bisa kita kelola, soalnya kita nggak pintar. Nggak bisa dikelola, bahkan kalau dia mau jawab, boleh saya. Silakan. Begini, 1 miliar. Setiap kalian dapat 1 miliar. Tapi syaratnya kalian tetap bodoh sampai meninggal. Mau? Siapa yang mau jawab mengapa? Ini yang duluan. 1 miliar. Terima kasih. Siapa lagi tadi? Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk saudara kita. Jawabannya sama. Anak kecil tadi menolak, tidak Tuhan. Saya menolak pemberian uang Anda. Ditanya oleh Al-Asma'i, "Sayang, mengapa kamu tidak mengambil uang?" Dijawab oleh anak tadi yang jawabannya lebih kurang mirip. Dia jawab gini, anak ini, "Karena jika aku tetap bodoh, sementara aku megang duit tadi, boleh jadi aku melakukan tindakan-tindakan yang keliru, yang dengan tindakan tadi menghabiskan uangku. Lalu setelah itu aku tetap bodoh." Betul jawabannya, betul. Menurut kalian, anak ini bagaimana? Menurut kalian? Dia nolak uang dengan jawaban tadi yang jawabannya mirip dengan jawaban kalian. Menurut kalian, anak ini bodoh atau cerdas? Bodoh atau cerdas? Jadi kalian yang menolak uang 100 juta, 1 miliar dan memilih pintar, berarti memang kalian cerdas. Kisah kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah satu di antara sahabat yang solih.
dikenal juga dengan keberaniannya, ketegasannya, keadilannya, namun juga sangat penyayang. Perawakannya tinggi besar, kekal. Suatu hari di jalan Madinah, beliau melewati, sedang berjalan dan menghampiri beberapa anak yang sedang main. Layaknya kalian di jalan-jalan sedang main. Melihat Amirul Mukminin Umar bin Khattab lewat, anak-anak ini bubar. Ya, anak ini bubar. Kecuali satu anak, dia tetap di tempatnya. Yang lain bubar, dia diam. Lalu Umar menghampirinya. Nah, kamu nggak ikut lari seperti teman-teman? Umar tinggi, besar, pemberani, adil, tegas, disiplin, keras pada kemusyrikan, penyayang pada orang beriman. Anak-anaknya dibubar, mungkin takut. Sementara yang satu anak tidak beranjak, dia diam di situ. Namanya Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Umar datang. Abdullah, kamu mau ikut lari sama teman-temanmu? Lihat jawaban anak ini, jawaban Abdullah bin Zubair. Ya Amirul Mukminin, kenapa saya harus lari? Saya tidak melakukan kejahatan apapun sehingga saya harus lari. Lagi pula jalanan ini begitu lebar, saya tidak perlu minggir supaya Anda bisa lewat. Umar bin Khattab ngangguk-ngangguk, lalu mendoakannya, rahimahullah, rahimahullah. Dan ternyata nanti Abdullah bin Zubair kecil ini menjadi khalifah 10 tahun, lebih kurang lamanya 9 tahun, dan memimpin muslimin di Mekah sebelum beliau syahid di tangan seorang jagal namanya Hajjaj bin Yusuf. Kepalanya diarak keliling Ka'bah. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Menurut kalian, jawaban Abdullah bin Zubair kepada Umar bin Khattab menandakan anak ini bagaimana? Cerdas atau bodoh? Kenapa saya harus lari? Emang saya buat salah apa? Yang namanya orang gak salah nggak pernah punya rasa takut. Jadi antum tenang, kenapa harus lari? Enggak salah saya apa? Satu, cerdas. Dua, jalan ini lebar, kenapa saya harus minggir? Anda bisa lewat kemana saja. Cerdas? Cerdas. Dan kita belajar supaya tidak bodoh, supaya cerdas. Seseorang ahli hikmah mengatakan, afdalus sa'adatil mar'i ayyuhta waladan najiba. Kebahagiaan yang paling utama yang diberikan Allah kepada seseorang orang tua adalah memiliki anak yang cerdas, jenius. Kebahagiaan, satu di antara tanda kebahagiaan utama orang tua adalah memiliki anak yang cerdas. Sekarang tahu kenapa kalian belajar tiap hari dari pagi sampai siang? Untuk apa? Terakhir, saya bacakan ibarat athar dari sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu anhu tentang ciri orang yang cerdas. Tentang apa? Mau tahu cirinya? Cirinya ada di perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu. Pastikan setiap poinnya sudah ada pada kita. Karena jika belum, kita termasuk orang dungu, orang bodoh. Begini kata Abu Darda. Ala unabbiukum bi'alamatil aqil. Aku beritahukan pada kalian tentang tanda-tanda orang yang cerdas berakal. Lebih kurang ada 3, 4 atau 5. Pertama, yatawada'u liman fawqahu wala yasri biman dunah. Dia bersikap tawadhu, orang cerdas,
berakal, itu tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Kepada siapa? Kepada orang yang ada di atasnya, baik itu umurnya, baik itu posisinya, dia tawadhu. Lalu apalagi bentuk tawadhu? Dia tidak merendahkan orang yang di bawahnya. Pelimpa tidak akan merendahkan adik kelasnya. Adik kelasnya akan hormat pada kakak kelas. Itu tawadhu, ciri yang pertama. Ciri yang kedua orang cerdas adalah wayum sekul fatla min mantikihi. Apa itu? Nahan omongan, menjaga ucapan dari ucapan yang tidak berguna. Itu artinya nahan omongan. Yang ketiga ciri orang cerdas, yaklukun nas bi akhlaqihim, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia, terpuji. Kemudian yang keberapa ini? Keempat. Tadi yang ketiga yuqaribun nas. Ya lagi wa tajizul iman fima bainahu wa baina rabbih. Menjaga iman yang kita pelajari tiap hari antara dirinya dengan Tuhannya. Artinya ihsan, merasa diperhatikan Allah. Ciri yang keempat, yang kelima, wa huwa yamshi fid dunya bitaqwahu wal kitman. Dia berjalan di muka bumi dengan ketakwaannya dan tidak suka dengan keterkenalan. Kitman artinya tersembunyi. Ciri orang yang cerdas, dia tidak mencari ketenaran. Kalau berjalannya penuh dengan ketakwaan. Itu ciri orang berakal, cerdas, jenius. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan satu demi satu. Syukur sudah ada seluruhnya dan istiqomah kita terapkan. Ulangi, kita belajar di kitab untuk apa? Berdasarkan pesan Imam Ahmad, menghilangkan menghindarkan diri dari perilaku jahili. Ayo anak-anak cerdas, jadilah kebahagiaan yang utama untuk setiap orang tua masing-masing dengan kecerdasan kalian. Dan ciri cerdasnya tadi berdasarkan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Syukran ala timamikum kepada Ustaz Riza selaku jasa mengembalikan pengajaran acaranya.